Alhamdulillah, pertemuan terakhir sebelumnya sudah sampai bahasan kita sahabat mulia Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal adalah salah seorang sahabat yang selama 20 tahun sebelumnya memerangi Nabi dengan penuh kebencian. Namun setelah masuk Islam, setelah Fathul Mekah, kemudian Ikrimah kabur dari kota Mekah, dikejar, namun dia berhasil meloloskan diri dan akhirnya istrinya minta izin kepada Rasulullah untuk bisa membujuk Ikrimah masuk Islam. Maka istrinya meminta jaminan kepada Rasulullah dan menyerahkan ridanya Nabi. Karena sahabat, karena istrinya tahu persis kalau Ikrimah masuk kota Mekah tanpa ada jaminan, udah pasti dibunuh. Maka dalam pelariannya ingin menyeberang lautan, ternyata terjadi ombak besar. Semuanya bersumpah, padahal tidak ada satupun dari penumpang kapal tersebut orang yang beriman. Maka dari situ mulai tumbuh keimanannya. Bagaimana kalau dalam kondisi terdesak mereka meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari perairan, maka begitu pun Tuhan yang berada di darat. Sampai ayat kembali dan tanpa disengaja ketika dia kembali, dia bertemu dengan istrinya, menjemput, menyampaikan terkait kebenaran Islam, dan akhirnya Ikrimah mulai tambah yakin lagi ingin memeluk agama Islam. Sampai akhirnya kembali di kota Mekah dan bertemu dengan Rasulullah, dan Ikrimah mengikrarkan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah. Ketika ia belum masuk Islam begitu benci dengan Rasul, maka setelah ia masuk Islam begitu cintanya Ikrimah kepada Nabi Muhammad, ditambah dengan penyesalan yang luar biasa selama ini, karena setiap dalam peperangan dia hampir selalu hadir untuk memerangi Rasul sebelumnya. Maka di antara kalimat yang sering diulang-ulang oleh Ikrimah adalah Alhamdulillah yang telah menyelamatku dalam beberapa peperangan sampai aku tidak mati sebagaimana ayahku. Maka kalau dulu aku melawan Rasulullah, maka hari ini aku akan berada di hadapan Rasulullah. Sebanyak apa aku pernah membunuh para sahabat Nabi, maka sebanyak itu juga pun aku akan membunuh para musuh Allah setelah keislamannya Ikrimah bin Abi Jahal. Sampai dia mengikuti peperangan-peperangan setelahnya, sampai akhirnya Rasul wafat. Ketika Nabi wafat, maka banyak sekali para murtadin pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengirim sampai 11 pasukan untuk memerangi para murtadin tersebut. Salah satu pimpinan dari 11 pasukan tadi itu adalah Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid berhasil menyelesaikan tugasnya untuk mengalahkan para murtadin. Kemudian setelah melihat selesai masalah para murtad, maka Sayyidina Abu Bakar melanjutkan invasi kaum muslimin ke arah Yordania, Palestina dan Suriah. Yang mana ketika melanjutkan peperangan ke sana, selain ke arah Yordania, Palestina dan Suriah ini kan wilayah bumi Syam ya, juga ditambah dengan Irak. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk 6 pasukan. Satu pasukan
Jadi ada enam pasukan, satu ke Irak di bawah pimpinan Khalid bin Walid dengan 10.000 pasukan. Kemudian 5 komandan, 1 komandan ke Irak, komandannya ini 5 ke Syam. Yang pertama ada Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan dengan 6.000 pasukan. Kemudian yang kedua Syurahbil bin Hasanah dengan 6.000 pasukan. Kemudian yang ketiga Ammar bin As atau Amr bin As dengan 7.000 pasukan. Yang keempat Abu Ubaidah bin Jarrah dengan 5.000 pasukan. Terus yang kelima Ikrimah bin Abi Jahal dengan 2.000 pasukan. Tadi satu ke Irak, 5 ke Syam. Ke Syam berarti di sini apa ya? Yordania, Palestina, Jordania, Suria dengan Lebanon. Jadi ini semua pasukan ke sini nih Pak. Wilayah besar ya, Syam itu wilayahnya besar, maka banyak pasukan yang di sini. Selama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pimpinan tertinggi melihat 5 pasukan yang diutus ke Syam itu kelihatannya kewalahan. Terlihat kewalahan, artinya pasukan Quraisy, ini yang ke Irak dari Khalid bin Walid, ini pasukan melawan pasukan Persia. Kalau Palestina Bumi Syam melawan pasukan Romawi. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika melihat pasukan yang dikerahkan ke kekuasaan melawan Romawi ini kewalahan, maka Sayyidina Abu Bakar mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid yang ada di Irak. Khalid sendiri dikirim ke Khalid bin Walid, minta pasukannya yang 10.000 tadi diarahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Dan ketika akan melanjutkan ke Syam, ini perjalanan jauh nih, dari Irak ke Syam itu kurang lebih perjalanannya 30 hari. Nah cukup lama. Kalau 30 hari ini khawatir pasukannya akan kalah duluan nanti yang di Syam. Maka Khalid meminta pendapat penunjuk jalan. Nah ini dalam peperangan itu penting lah penunjuk jalan ya. Makanya kemarin kita salah ngambil jalan, sungainya singkat. Turun dari dari villa ke lautan tuh. Karena salah prediksi gitu ya, salah prediksi, kirain ini jalan lebih aman.
ternyata ya, sampai harus dibantu oleh Gojek menunjuk jalan kita. Bahaya Bang, salah jalan memang luar biasa. Pingin yang hemat energi ternyata 3 kali lipat. Ya itulah Pak ya. Maka Sayyidina Khalid bin Walid meminta pendapat ke penunjuk jalan. Dikatakan oleh penunjuk jalan, ada nih jalan pintas memangkas setengah perjalanan, artinya 15 hari. Tapi diingatkan, perjalanan yang 15 hari ini itu akan sangat melelahkan karena seluruhnya gurun pasir, tidak ada cadangan, tidak ada sumber mata air, hanya ada satu pohon kurma sebagai petunjuk. Maka Khalid berpikir ngambil jalan biasa 30 hari, ambil jalan pintas 15 hari. Khalid panglima hebat, besar. Maka dia ngolah mikir keras gitu, gimana caranya. Jangan sampai juga ngambil yang singkat, nanti malahan di perjalanan malah kau duluan atau lelah duluan pasukannya, sedangkan mereka harus punya fisik yang kuat untuk ketemu musuh di Syam. Maka Khalid mengatur strategi. Apa strateginya? Untanya Pak dikasih makan rumput kering, pasukan-pasukan untanya. Karena yang dikhawatirkan bukan fisik mereka. Mungkin kalau fisik mereka bekal ada, tapi buat hewan-hewan nih. Nah, maka unta mereka dikasih makan rumput kering. Maka ketika dia kasih makan rumput kering, haus untanya, maka dia akan minum sangat banyak sehingga punuk-punuknya itu dipenuhi dengan air. Maka cadangan makanan itulah yang akhirnya dipakai oleh Khalid. Dia lanjutkan perjalanan, dan betul perjalanan yang 15 hari ini gak ada cadangan makanan sama sekali. Buat hewan khususnya Pak ya, buat ngembalain ontanya kan cuma ada satu pohon kurma toh. Sehingga kalau buat bekal pasukan ada, mereka bawa di atas onta-ontanya. Sehingga selama 15 hari unta-untanya dengan perbekalan yang ada cukup. Ya karena udah dikasih minum banyak tadi di perjalanan. Sehingga sampai di Syam pas 15 hari. Setelah sampai di Syam, langsung Khalid mengumpulkan semua panglimanya. Dari 5 orang ini, maka Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang paling senior dari para sahabat. Maka dengan adabnya Khalid bin Walid mengatakan, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, kalau bukan karena surat penunjukan dari khalifah, tidak mungkin aku memimpin pasukan yang di situ ada dirimu. Ini sebuah adab ya. Bagaimana beliau begitu menghormati seniornya Abu Ubaidah bin Jarrah. Bukan berarti ketika udah ditunjuk jadi panglimanya udah main sikat-sikat aja enggak. Jadi benar-benar beliau menghormati Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai seorang senior menunjukkan adabnya. Apa kata beliau? Wahai Khalid, engkau layak menjadi pimpinan. Engkau punya kompetensi sebagai panglima perang. Engkau lebih menguasai terkait masalah perang seperti ini. Maka di situ bertemu 2 orang sahabat yang sangat senior dengan Khalid kan masuk Islam kan belum terlalu lama. Ya, bahkan dalam kepenunjukan Khalid sebagai panglima di Yarmouk ini ditentang keras oleh Sayyidina Umar. Ditentang. Kenapa Pak ditentang? Maka di Irak ketika Khalid sudah mengalahkan pasukan Persia nih, tiba-tiba ada rasa rindu pengen haji Pak, pengen umroh. Dia tinggalin pasukan berangkat Pak, pulang ke Mekah umroh, ditinggalin pasukannya. Tapi dia balik lagi setelah saya umroh, udah balik lagi. Maka karena perilaku itu, kata Sayyidina Umar, bahaya nih kalau dia jadi panglima nih, nanti ditinggal lagi pasukannya. Kata Abu Bakar, enggak,
saya tetap memilih dia sebagai panglima. Adapun kesalahannya itu saya tegur. Salah dia ninggalin pasukan, salah. Lagi perang lah, disersi, pelanggaran berat ya. Apalagi panglima. Tapi beliau itulah ya, Khalid bin Walid. Karena rindu, pengen umroh berangkat ya, tinggalin sebentar terus balik lagi. Nah maka pada saat penunjukan tersebut Sayyidina Abu Bakar enggak menentang ya, tapi karena khalifahnya Sayyidina Umar menentang, tapi khalifahnya Sayyidina Abu Bakar ya sudah manut. Maka setelah Khalid bertemu dengan semua panglimanya, dengan panglima pasukan, menyampaikan bahwa dialah yang akan memegang pucuk pimpinannya. Maka Khalid total berapa tuh pasukannya Pak? 30 berapa tuh? 6 14 tambah 12 36 ya? Hah? Iya. Dengan 36.000 pasukan totalnya berarti. Ya, 36.000 pasukan. Maka lawannya berapa Pak? 250.000. 250.000, 36.000 kan berapa tuh perbandingannya? Banyak. Banyak. Ya. Maka Khalid membagi pasukannya menjadi tiga sayap. Ini sudah pernah kita ceritain Pak sebelumnya, detailnya ya. 3 sayap, kiri, kanan, kiri, tengah, kanan. Ya, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada yang tengah. Dan tiap-tiap pasukan ini ada lagi pasukan-pasukan kecil. Yang dalam setiap pasukan kecil itu ada 1.000 orang. Dalam 1.000 pasukan itu ada satu komandannya lagi. Jadi ada pasukan besar, sayap-sayap, dan tiap sayap itu dibagi lagi kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Kenapa dibagi seperti itu? Karena Khalid tahu pasukan Romawi itu dia hanya ada 2 pasukan. Pasukan kavaleri dengan pasukan infanteri. Pasukan kavaleri yang pakai kendaraan, nanti onta, kuda. Nah, ini yang pasti pergerakannya cepat. Yang satu lagi pasukan infanteri, jalan nih, ya, jalan darat dan jalan. Maka Khalid ingin memisahkan antara pasukan kavaleri dengan pasukan yang pakai kendaraan dengan jalan kaki, sehingga pasukan muslimin itu membuat jarak antara pasukan ini, sehingga pasukan muslimin, pasukan Khalid bisa menyerang dari depan, bisa menyerang dari belakang. Jadi walaupun jumlah kecil, tapi bisa mengepung nih pasukan besar. Ini strategi yang dipakai oleh Khalid. Ya, termasuk nanti yang strategi apa Pak? Yang diganti Pak, malam-malam. Karena melihat setelah 3 hari peperangan, salah satu panglima Romawi Hama nama ini. Oh, Maha, bukan Hama. Nama panglima Romawi setelah 3 hari peperangan, ini pasukan 36.000 lawan 250.000, gede banget. Lihat pasukan muslimin masih bertahan gitu, karena mereka mengira pasukan kecil gampang lah ngalahinnya. Ternyata tak bertahan sampai 3 hari. Maka panglimanya pada malam hari ketika istirahat datang nih, diutus oleh panglima besarnya Georgia. Maka datang Maha ini ke pasukan Khalid, datang ketemu dengan Khalid. Wahai Khalid, mundurlah, udah jangan diterusin peperangan ini, nanti akan banyak menjatuh korban. Kalau kalian mundur, maka setiap pasukanmu akan aku kasih 10 dinar. 10 dinar berapa tuh Pak? 1 dinar 2 jutaan. Berapa? 1,5? 1,5. 10 dinar 30 juta. Tahun ini sekarang kalian mundur, saya kasih 10 dinar. Tahun depan saya kirim lagi 10 dinar.
Artinya benar-benar ingin menyogok lah gitu ya. Udah mundur aja lah. Nanti setiap pasukan, per orang pasukan dikasih 10 dinar, udah balik. Maka kata Khalid, wahai Maha gitu ya, ketahuilah bahwa pasukanku datang ke sini bukan untuk itu. Kami mengetahui bahwa darah kami ini adalah pasukan penghisap darah. Kami tahu bahwa darahnya orang Romawi paling enak. Maka kami bawa di sini hari ini pasukan yang siap mati. Nah, ini kan mubalaghahnya aja, Pak. Maksudnya nakut-nakutin, gertak gitu ya. Ini padahal pasukan 36.000, Pak. Gertak panglima 36, 250.000 pasukan. Kami ini haus darah. Yang saya bawa ini pasukan siap mati. Jadi nggak usah ngasih kami harta, nggak butuh kami harta. Kami hisap darah, takut. Maka panglima ini takut, Pak. Balik deh, balik ke lapor ke panglima besar Georgia. Nah, Georgia ini penasaran, sehebat apa yang pasukan itu, sekuat apa itu pasukan. Maka Georgia datang juga langsung ketemu dengan Khalid bin Walid. Semalaman Pak diskusi, Pak, semalaman nanya semua tentang Islam. Apa itu Islam? Bagaimana Islam? Macam-macam. Dan akhirnya ujung apa? Georgia masuk Islam. Masuk Islam, Pak. Malah semalam diskusi masuk Islam. Karena ya Khalid menyampaikan tentang ayat-ayat Allah semuanya. Nah, maka setelah Georgia masuk Islam, besok paginya perang Georgia ini ikut berperang bersama pasukan di barisan pasukan muslimin, dan hari itu dia syahid. Baru masuk Islam semalam, paginya sudah syahid. Maka ketika kondisi pasukan muslimin sudah mulai agak terdesak nih, Pak. Karena kan ini kencang banget nih, apa? Karena pasukannya kan kehabis-habis dari Romawi, besar sekali pasukan. Bahkan mereka ada berapa ratus ribu pasukan, ya ada beberapa puluh ribu pasukan yang diikatkan kakinya, Pak. Diikat, nggak bisa lari. Artinya pilihannya cuma maju atau mati. Nggak ada pilihan mundur, nggak bisa mundur, nggak bisa lari. Jadi diikat kaki-kaki. Sehingga saat ketika kondisi sudah mulai terdesak, maka Ikrimah bin Abi Jahal, Pak, dia langsung mengarahkan kudanya masuk ke kancah peperangan yang gambarannya kalau masuk pasti mati. Kalau masuk ke situ pasti mati. Maka dihadang oleh Khalid bin Walid. Wahai Ikrimah, apa yang kau lakukan? Maksudnya jangan bodoh gitu, jangan mati konyol begitu, jangan. Kata Ikrimah, wahai Khalid, dulu aku begitu perkasa, maksudnya begitu hebat ketika melawan Rasulullah. Maka setelah aku masuk Islam, tidak mungkin aku kabur dari peperangan ini. Kubalaskan semuanya hari ini, kata Ikrimah. Maka Ikrimah berseru, biarkan ya Khalid, aku telah memerangi Rasul dalam beberapa peperangan. Biarkan aku tebus dosa-dosaku. Tidak pantas bagiku untuk lari dalam peperangan ini. Kemudian dia memotivasi sahabat-sahabat yang lain. Barang siapa yang siap mati bersamaku, mari bergabung. Maka gabung ada beberapa ratus pasukan ikut bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahal masuk ke jantung kekuatannya Romawi, yang akhirnya membuat Romawi kewalahan. Dan Romawi karena perilaku Ikrimah tadi begitu hebat pasukan yang ikut bersama dia, mereka ketakutan dan kabur, Pak, lari. Maka setelah peperangan tersebut, pasukan muslimin mengecek nih pasukan-pasukan yang masih terluka, ingin diobati gitu. Didapati maka ada dari sekian banyak pasukan, ada 3 orang sahabat, ada 3 sahabat mulia yang dalam keadaan sekarat. Ya, ada 3 orang, yaitu Al-Harits bin Hisham,
kemudian Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan yang ketiga Ikrimah bin Abi Jahal. Masuk dari 3 orang yang sedang sekarat karena luka-luka seluruh badan. Maka ketika didapati 3 orang ini, pertama ada salah seorang sahabat mendengar beliau Al-Haris minta minum, kan udah sekarat, itu kondisinya kan haus banget ya. Maka Al-Haris kata pengen minum gitu, minum. Maka ketika sahabat ingin menyerahkan, mengasihkan minuman ke Haris, maka didengarnya Haris bahwa Ikrimah juga minta minum. Lagi sekarang juga nih, kata Haris, minumnya kasihkan ke Ikrimah saja. Maka sahabat ini ngasih minuman, ingin ngasih ke Ikrimah. Ketika dekat dengan Ikrimah, ada sahabat yang lain juga sekarat, yaitu Ayyas bin Abi Rabi'ah. Kata Ikrimah, udah kasih ke Ayyas saja. Maka sahabat tadi ini ketika ingin ngasih minum buat Ayyas, belum sampai udah meninggal, udah syahid. Maka dia balik ke Ikrimah. Ketika balik ke Ikrimah pun syahid. Kemudian balik lagi yang pertama ke Haris pun syahid. Bagaimana kita lihat perilaku orang-orang beriman, nggak ada tuh memperdulikan diri sendiri. Yang dia pikirkan bagaimana saudara. Maka syahidlah Ikrimah bin Abi Jahal dalam peperangan Yarmuk. Ini salah satu peperangan yang fenomenal ya. Karena pasukan yang dihadapi ini adalah pasukan Romawi yang penguasa wilayah penguasa dunia. Mereka kan penguasanya kan pada saat itu 2 ya, Romawi dengan Persia. Maka Romawi yang lebih kuat sebenarnya dengan Persia ya. Tapi dengan izin Allah, pasukan muslimin bisa mengalahkan pasukan Romawi. Karena satu hal saja, pasukan muslim nggak takut mati, pasukan Romawi takut mati, udah itu aja ya. Di antaranya Pak ya, yang membuat kenapa pasukan muslimin itu, pasukan Romawi itu nggak berani melawan, karena mereka lihat pasukan muslimin nggak ada takut-takutnya, maju aja terus. Baik, demikianlah kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau walaupun cukup lama memerangi Rasulullah, tapi beliau tebus semua kesalahan-kesalahannya dengan mengamalkan amalan-amalan. Maka di antara pelajaran penting banget bahwa masa lalu kita itu bukan menjadi ukuran, bukan menjadi tolak ukur bahwa kita nggak bisa menjadi lebih baik. Kita pasti punya masa kelam masing-masing. Ya, tapi bukan untuk dibanggain, Pak ya. Wah, dulu maksiat apa yang nggak saya lakuin semua tuh, nggak perlu banggain. Maka Ikrimah bin Abi Jahal apa kurangnya Pak dosanya nih? Nabi diperangi, sahabat-sahabat disiksa sama dia. Dia punya posisi yang cukup besar yang kemarin kita kisahkan bagaimana perjanjian Hudaybiyah batal karena keputusan Ikrimah mengizinkan suku Bakar untuk membantai suku Khuza'ah. Itu kan karena Ikrimah yang memberikan izin ya. Maka Islam yang dilihat bukan permulaannya, yang dilihat adalah akhirnya. Makanya kan doa kita Pak, husnul khatimah, yang kita minta yang terakhirnya yang terbaik. Kalau dulu kita masih banyak kurang-kurangnya, di ujung-ujung harus lebih baik. Baik, kita lanjut berikutnya, sahabat mulia Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa nih Pak? Paman Nabi. Hamzah kalau secara posisi beliau paman, tapi kan Hamzah bin Hashim. Tapi secara usia dengan Nabi itu lahirnya sama Pak, setahun. Lahir pada tahun gajah sama, umur sama.
Tapi kalau secara nasab, Nabi harus bilang panggil paman nih, karena anak kakek gitu ya, anak kakeknya Nabi Muhammad. Maka kalau kita lihat secara nasabnya, Abdul Muttalib ini kita di awal pernah kita bikin bagan dulu ya. Abdul Muttalib itu kan punya anak 16. Punya anak 16 dari beberapa istri, 4 kalau salah ya, 4 atau 3. Nah, dari 16 ini 10 laki-laki, 6 perempuan. Nah, 10 laki-laki ini 6 diantaranya sudah meninggal duluan sebelum masa kenabian. Di antaranya kan termasuk ayahnya Nabi. Ayah Nabi kan meninggal sebelum kenabian. Kemudian di antara yang 6 itu ada Haris, ada Dirar, ada Hijr, ada Muqaddam, ada Zubair, ada Abdullah. Abdullah ini ayahnya Nabi. 6 orang dari anak Abdul Muttalib meninggal sebelum kenabian. 4 yang bertemu dengan kenabian. Ya, 6 tambah 4 ya. Siapa aja nih Pak yang ketemu dengan kenabian? Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah dengan Abbas. Dari 4, 2 masuk Islam, 2 kafir. Yang Islam Hamzah yang sedang akan kita kisahkan. Yang kedua Abbas. Kalau yang kafir Abu Lahab. Kemudian yang kedua Abu Thalib. Kalau yang memusuhi Abu Lahab. Abu Lahab ini kan nama gelar dari surat Al-Lahab kan Pak, api yang bergejolak, karena kan turun surat itu khusus untuk dia. Kalau nama aslinya siapa Pak? Bukan Umar. Itu Abu Jahal. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Siapa Pak? Abdul Iz. Hafal kan? Abdul Iz. Ini namanya Abu Lahab. Tapi kita lebih kenal gelarnya gitu. Baik, kemudian dari perempuan tadi kan 10 laki-laki, 6 perempuan. 6 perempuan ini ada Sofia. Sofia siapa Pak? Ibunya Zubair bin Awwam. Kemudian ada Ummu Hakim. Kemudian ada Atiqah, ada kemudian Umaymah. Kemudian ada Afwah sama Bariyah. Jadi 6 bibinya Nabi gitu ya. Nah, dari 6 ini dalam riwayat disebutkan hanya 1 yang masuk Islam, yaitu Sofia. Ya. Kemudian masa muda Hamzah, kalau Abu Lahab kan ketika Nabi mengumpulkan Quraisy di bukit, ya ketika mengawali dakwah terang-terangan itu kan Abu Lahab yang menentang. Nah, posisi Hamzah, beliau ini tidak membenci juga tidak mendukung awalnya. Dia nggak ikut-ikutan seperti Abu Lahab memusuhi Nabi, enggak. Ya udah, Nabi dakwah ya dakwah saja. Karena Hamzah ini secara fisik kekuatannya itu hampir sama seperti Sayyidina Umar. Maka ketika yang lainnya itu berburu yang lainnya kan buru rusa gitu ya, buru kelinci. Umar dengan Hamzah berburunya singa. Beda hewannya. Kalau kita berburu singa, kita yang jadi buruan. Bukan singanya yang jadi buruan, kitanya yang jadi buruan. Maka Hamzah ya hari-harinya dihabiskan untuk yaitu karena fisiknya kuat, ya senang berburu, udah berbulan, badannya juga besar kuat gitu ya. Disebutkan ciri fisik Hamzah ini hampir sama seperti Nabi. Maka sampai pada satu hari
Hamzah selesai berburu, pulang berburu gitu Pak ya, pulang berburu, didapatinya ada salah seorang hamba sahaya Abu Lahab yang nanti masuk Islam, lapor ke Hamzah, wahai Hamzah, ponakanmu dicela habis-habisan oleh Abu Jahal. Sampai dalam sirah itu tidak dituliskan celaannya Pak, karena buruknya kata-katanya. Karena saking buruknya celaan tersebut, dalam sirah itu nggak dituliskan kata-katanya. Artinya orang Quraisy kalau mendengar celaan tersebut pasti marah. Maka Hamzah kan belum beriman ya Pak, belum beriman, tapi mendengarkan cerita keponakannya dihina habis-habisan oleh Abu Jahal, yang awalnya dia tadi baru selesai berburu, mau pulang ke rumah, langsung dia muter balik, langsung menuju ke Darul tempat mereka kumpul itu yang samping Ka'bah. Astagfirullah, lupa. Datang ke sana, di tempat mereka nongkrong gitu ya, tempat orang-orang pembesar Quraisy itu nongkrong. Ditaruhnya itunya apa? Buruan singa ini taruh, dibawa busurnya, disamperin Abu Jahal di tengah-tengah orang pembesar Quraisy semua nih. Ya pendukungnya Abu Jahal kan, kita di kisah apa? Kan kita kemarin udah berkisah bahwa Abu Jahal ini Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ini kan pimpinan suku Quraisy. Tapi posisinya tidak seperti Abu Jahal. Abu Jahal lebih tinggi. Kalau seandainya Abu Jahal masuk Islam, itu semua bisa Islam Quraisy. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar walaupun masuk Islam, ya nggak sebanyak Abu Jahal gitu. Pengikutnya, pendukungnya. Maka ini Abu Jahal di tengah-tengah pendukungnya nih Pak, di tengah-tengah masyarakatnya gitu ya, disamperin oleh Hamzah, wahai Abu Jahal, apakah benar engkau menghina keponakanku begini? Benar kata Abu Jahal. Itu pakai busur Pak, dipukulin sampai berdarah Abu Jahal. Dan Abu Jahal nggak ngelawan. Sampai akhirnya hampir saja pengikutnya Abu Jahal akan menyerang Hamzah. Kata Abu Jahal, jangan serang. Di situ Abu Jahal sadar apa? Benar-benar dia udah kelewatan. Dia menyadari walaupun ini nggak benar nih orang, tapi dalam posisi ini dia mengakui udah terlalu kelewatan menghina Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad diam aja pas dihina tersebut, diam aja nggak ngomong. Maka ketika dipukul Abu Jahal, kata Hamzah, tidakkah kau tahu bahwa aku bersamanya dalam Islam? Artinya udah masuk Islam gitu. Itu kalimat spontan yang dikeluarkan oleh Hamzah, oleh paman Nabi, yang sebenarnya dia sendiri belum syahadat Pak. Belum syahadat Hamzah. Ya Sayyidina Hamzah belum. Tapi spontan aja karena ponakannya dicaci maki, marah, pukul. Kamu berani sekali mencaci maki dan menghina keponakanku. Tidakkah kau tahu aku sudah bersamanya? Maksudnya sudah masuk Islam. Maka orang-orang Quraisy lainnya ingin nyerang Hamzah. Hamzah sudah siap, diserang pun siap karena orang-orang besar nih, orang-orang siap tarung gitu ya. Tapi ditahan oleh Abu Jahal. Setelah itu ditinggalkan Abu Jahal, diambil buruannya pulang ke rumah. Di rumah baru mikir, ngomong apa saya tadi? Maksudnya karena spontannya akhirnya terfikir gitu Pak. Ini kok saya ngomong begini gitu ya. Merenung dia semalaman. Maka setelah merenung semalaman, besok paginya dia datang bertemu dengan Nabi Muhammad dan menyampaikan, dan akhirnya masuk Islam. Maka ketika Hamzah masuk Islam,
ini udah ada yang bela nih. Kalau Abu Thalib kan beliau pimpinan tapi secara tidak ada tidak mengisahkan tentang kayak kebesaran beliau beliau disegani oleh Quraisy, tapi kalau secara fisik nggak menceritakan tentang itu gitu, tidak menceritakan bahwa beliau pernah menghadang ini enggak. Tapi kalau Hamzah jelas ya, beliau sering menjadi penguat bagi umat Islam. Makanya setelah Hamzah masuk Islam, maka Nabi juga meminta, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ini Hamzah sudah masuk Islam nih. Butuh satu lagi nih. Butuh satu lagi yang dengan salah satu dua orang ini, itu maka Islam nggak akan berani diapa-apain lagi oleh Quraisy. Makanya Nabi minta doa supaya Allah memasukkan keislaman di antara dua Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Setelah Hamzah masuk Islam, maka kiprah beliau langsung bisa dilihat ketika perang Badar. Dalam perang Badar, Hamzah bersama dengan 4 orang sahabat lainnya, yaitu ada Zubair, kemudian ada Aslim, dan juga ada Sayyidina Ali, berempat. Sebelum perang, mereka ini sudah sepakat nih, karena aturan perang masa itu, kalau bendera musuh jatuh maka kalah, walaupun pasukannya lebih banyak. Maka 4 orang ini bersepakat, kita nanti dalam perang Badar kita ngincer yang bawa bendera saja. Dan Quraisy sudah mempersiapkan 11 orang, Pak. 11 orang pemegang bendera. Artinya kalau satu mati, yang lain pegang, yang satu lagi mati, karena mereka tahu resiko pegang bendera itu diincar musuh. Ya, diincar musuh. Maka 4 orang sahabat tadi, Hamzah, Sayyidina Hamzah, kemudian Aslim, kemudian Zubair bin Awam, dan juga Sayyidina Ali, ketika mulai peperangan langsung menyerang pembawa bendera Quraisy, yang mana yang bawa bendera ini dari satu keluarga, Pak, dari keluarga Abidar. Itu ada 11, ada 10, Pak, ada 9 keluarganya yang pegang bendera. 9-9-nya mati, Pak. 9-9-nya mati, dan 2 yang lainnya bukan dari keluarganya. Maka Zubair bin Awam, Sayyidina Hamzah ketika mulai peperangan Badar langsung menyerang yang bawa bendera, mati satu. Digantikan lagi oleh kakaknya, mati lagi, ganti lagi, mati lagi. Sampai akhirnya ke-9 pembawa bendera Quraisy ini mati. Dan ketika yang terakhir gitu ya, dari keluarga Abidar, Asim, ya, Asim itu sahabat dari Asim yang 4 orang tadi membunuh orang terakhir yang bawa bendera, yang dilihat oleh keluarganya, salah satu perempuan. Siapa yang bisa membunuh Asim, ya, maka akan aku beri dia hadiah sebanyak emas yang muat dan di dalam tempurung kepalanya. Jadi harganya yang bisa membunuh Asim ini, karena dikiranya yang perempuan tadi ini, adiknya Abidar, dikiranya yang bunuh kakak-kakaknya itu Asim, padahal yang bunuh kan banyak tadi. Cuma yang dilihatnya yang terakhir, dia kira Asim yang bunuh. Baik, sampai akhirnya peperangan Badar dimenangi oleh kaum muslimin. Baik, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kisah tentang Hamzah, Sayyidina Hamzah, yang mana beliau syahid nanti ketika perang Uhud. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.